Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Al-Mukarram, pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Raden Ahmad Al-Zaim Ibrahimi yang kami takdimi, para kepala bagian di lingkungan sekretariat yang kami hormati, ketua panitia beserta peserta pelatihan front office yang dalam hal ini hadir dari 10 penghidmah putra dan 10 penghidmah putri, ditambah dari unsur keamanan pesantren. Semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat hadir di majelis ini dalam rangka untuk bagaimana kita dalam pelayanan melayani tamu, berkhidmah dalam melayani tamu yang sebaik-baiknya. Pada beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 dan 7 November sudah dilaksanakan yang bertempat di Aula SMK Ibrahimi, di mana pemateri yang pertama adalah dari Kabak Humas itu sendiri sebagai ketua pelaksana yang memberikan materi tentang standar operasional dalam menerima tamu pesantren. Kemudian yang kedua pada tanggal 7 November yang dengan pemateri perwakilan dari BSI wilayah Jember tentang peran dan fungsi front office, kemudian teknik tampil menarik, kemudian yang ketiga teknik komunikasi dalam menerima tamu, dalam menerima telepon dan pengembangan diri, kemudian yang keempat teknik mengelola konflik jika ada komplain atau strategi dalam menghadapi persoalan yang terkait dengan berbagai persoalan menghadapi tamu. Untuk lebih barokahnya, marilah pada acara ini kita awali, kita buka bersama dengan pembacaan surat Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Pengasuh yang kami takdimi, hadirin yang kami hormati, sebelum pengasuh memberikan materi tentang kearifan lokal dalam menerima tamu pesantren, barangkali perlu di sini ketua panitia untuk memaparkan secara singkat dari yang dihasilkan dalam pelatihan pada tanggal 6 dan 7 November seminggu yang lalu. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Pengasuh yang kami hormati, wakil sekretaris yang kami hormati, dan teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kami mau melaporkan acara kemarin, acara pelatihan pengkhidmat tamu atau front office. Cuma sebelum itu kami melaporkan kepada pengasuh bahwa yang putra 2 orang tidak bisa menghadiri acara ini karena izin. Yang pertama saudara Mustafa, menurut informasi sakit lambung dan pulang ya. Yang kedua Yulianto juga gitu, izin pulang karena bertunangan katanya. Jadi 2 orang, kalau yang putri insya Allah lengkap. Baik, peserta pelatihan kemarin diikuti oleh 80
peserta ya, para khidmat baik putra maupun putri yang dari asrama pusat sekitar 10 orang, putra putri juga 10 orang, jadi 20 ini tenaga inti. Kemudian yang utusan cabang ini bervariasi, ada yang 4 orang, ada yang 2 orang, tergantung dari besar kecilnya atau banyak sedikitnya santri. Kemudian dari lembaga pendidikan ini ada rata-rata 2 orang ya. Cuma beberapa kepala sekolah memang menelpon saya supaya ditambah ya, karena dirasa cukup kalau 2 orang sama lembaga pendidikan. Cuma ya kami mohon maaf untuk pelatihan kali ini hanya dibatasi 2 orang ya untuk lembaga pendidikan, karena pesertanya sudah 80 ya, jadi cukup besar. Hari pertama diisi oleh saya sendiri, kami mengisi tentang sosialisasi SOP ya, front office. Memang ini kemarin beberapa hari yang lalu sudah didiskusikan di kantor pesantren sama pengasuh dan pengurus pesantren, cuma ini mengalami revisi nanti ya. Karena itu sebelum revisi kedua atau sebelum difikkan, kami minta saran dan urun rembuk kepada para peserta, bagaimana sih enaknya SOP di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah. Dan alhamdulillah ada beberapa masukan dari peserta, terutama peserta asrama cabang ya kemarin ya. Kemudian hari kedua diisi oleh perwakilan BSI dari Jember ya, langsung ya ada orang ya pematerinya, walaupun dari Situbondo juga 2 orang, langsung ketua cabang BSI Situbondo juga hadir. Materinya antara lain peran dan fungsi front office itu bagaimana secara umum, kemudian teknik tampil menarik bagaimana, kemudian yang ketiga teknik dalam menerima telepon, ini kemarin dapat apresiasi dari peserta. Kemudian juga teknik dalam mengelola konflik, ini mungkin juga sangat berguna bagi keamanan ya, bagaimana konflik ketika menerima tamu itu. Sedangkan metodenya kemarin ada metode ceramah diselingi dengan kuis ya, dan ada pembagian coklat ya kepada peserta yang bisa menjawab. Jadi bervariasi termasuk permainan. Kemudian ada prakteknya juga kemarin, termasuk yang mempraktekkan dari pihak keamanan ada ya kemarin ya, bagaimana sih menerima tamu itu. Kemudian yang ketiga tanya jawab. Narasum dari Jember kemarin sangat berharap, yang pertama mengapresiasi pelatihan ini dan berharap ada magang dari peserta nanti ya. Ada magang untuk kemarin di BSI cabang Situbondo begitu ya. Kemudian yang lain insya Allah kapan-kapan pemateri akan langsung melihat peserta front office apakah bisa mengamalkan ilmunya apa tidak ya. Ada kunjungan nanti ke sini itu ya. Kemudian pemateri juga gitu berharap ada pelatihan pendalaman. Sedangkan dari peserta kemarin salah satu harapan dari peserta juga gitu, bagaimana peserta bertambah juga. Kemudian salah satu evaluasi kami yaitu peserta atau tenaga pengkhidmat masih merasakan canggung dalam mempraktekkan materi kemarin di front office ya, ada sebagian yang merasa canggung Mas Yan ya. Kemudian yang kedua, kalau diterapkan di pondok pesantren memang perlu penyesuaian. Misalnya kemarin dalam hal salaman, misalnya kalau di bank itu kan tegak langsung ya. Cuma kalau dalam kondisi di pesantren mungkin lebih ke cenderung membungkuk ya. Karena di bank itu kan diadopsi dari teori-teori barat. Kalau barat memang untuk menghadapi orang itu tegak ya. Cuma kalau di timur rata-rata membungkuk. Iya. Dalam menghadapi orang. Nanti akan lebih jelasnya nanti pengasuh akan menyampaikan ya. Bahkan mungkin perlu juga dipraktekkan ya, walaupun sebentar ya, dalam hal menerima tamu ya. Kemudian juga standar bahasa juga gitu nanti ya, ada kendala teman-teman. Kemudian memang perlu tindak lanjut dari front office ya, gitu ya. Kemudian yang
lain yaitu nanti adanya tanda pengenal bagi para penghitmah ya. Dan itu mungkin laporan dari kami, dan rencananya nanti memang akan diperdalam di Malang ya, itu rencananya. Cuma nanti tergantung restu dari pengasuh ya, bagaimanapun restu dari pengasuh, karena dalam mungkin teman-teman perlu juga dalam konteks pesantren itu bagaimana. Ini mungkin dari Malang sangat berpengalaman selama ini. Terus terang, walaupun kami juga diberi tugas oleh pengasuh untuk mencari perbandingan fornofis di beberapa pesantren, yang saya selama ini mendownload dari beberapa sumber, memang dari pesantren masih terbatas. Biasanya kalau yang dari website itu yang saya temukan hanya standar saja ya, hanya 1 halaman rata-rata itu ya. Biasanya standarnya itu bagaimana cara menerima tamu dikanan ya, atau wali santri, dan yang kedua tamu. Itu biasanya rata-rata hanya 1 lembar, sangat sederhana. Ya, itu kalau yang beberapa yang saya kaji di internet ya. Cuma mungkin juga nanti perlu pendalaman di beberapa pesantren, terutama pesantren-pesantren besar ya. Kemarin saya ketemu dengan Pak Samsul Hadi ya, Lumajang. Kebetulan ketika itu beliau setelah ngisi Oscar ya, OCA ya, beliau pernah diskusi sama saya bahwa beliau termasuk yang mengisi front office di semacam front office, cuma namanya berbeda ya, di Nurul Jadid ya, termasuk Pak Samsul itu narasumbernya. Mungkin kapan-kapan kita perlu juga mendatangkan beliau, bagaimana pengalamannya itu ya. Itu sedikit laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan. Demikian penyampaian dari hasil pelatihan pada tanggal 6 dan 7 November seminggu yang lalu. Tadi sempat disampaikan hasil yang disampaikan oleh pemateri dari Jember, diantaranya adalah salaman ketika menghadapi tamu dengan cara tegak. Akan tapi kondisi sekarang tidak hanya salaman dengan tegak, akan tetapi salaman cium. Tapi yang dicium bukan tangan, tapi ditempelkan ke keningnya, ditempelkan ke pipinya. Ini mungkin banyak dipraktekkan atau disampaikan di lembaga-lembaga pendidikan di luar. Sebenarnya bagaimana sih cium tangan yang sebenarnya, bukan ditempelkan ke kening dan bukan ditempelkan ke pipi. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti penyampaian dari pengasuh pondok pesantren dalam materi tentang kearifan lokal dan memberikan penguatan-penguatan kepada kita semua bagaimana kita dalam menghadapi dan melayani tamu yang ada di pondok pesantren. Dihaturkan kepada pengasuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrihu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliq wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang kami hormati Umana Pondok Pesantren Sanafiyah Syafi'i Sukorejo, dalam hal ini seluruh jajaran pengurus bagian kesekretariatan, para penghitmah, para santri penghitmah yang akan bertugas di front office atau Maktabul Istiqbal Pondok Pesantren Sanafiyah Syafi'iyah, ataupun di beberapa pos penempatan lainnya. Hafizakumullah jami'an. Mungkin untuk beberapa teori, beberapa SOP sudah disampaikan sebelumnya,
tetapi yang benar-benar berciri khaskan pesantren sebenarnya bukan terbatas pada persoalan tampilan luar, tetapi pada inner beauty-nya, keindahan yang ada pada batin petugas khidmah itu sendiri. Nah, inner beauty ini membutuhkan kekuatan spiritual yang baik. Sesopan apapun standar secara zahir, ya, tetapi ketika ada persoalan dalam mengelola batinnya, akan terasa bagi orang yang peka sesuatu yang tidak nyaman, walaupun dia merunduk, walaupun dia dipaksakan tersenyum, tetapi bagi si penerima pesan itu ada kesan yang, wah ini kok sepertinya tidak tulus, sepertinya ini hal yang tidak natural, tidak berangkat dari hal yang alamiah. Tapi berbeda ketika itu sudah menjadi karakter, sudah menjadi darah daging, perilaku sehari-hari dengan suasana batin yang baik. Jadi penting sebelum berkhidmah itu melakukan beberapa ritual. Berdoa, ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena ini juga persoalan komunikasi. Kalau tidak lapang dada, tidak lancar berbicara, akan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Mestinya difahami sebagai menunjukkan arah, tetapi diterima oleh pihak tamu sebagai marah-marah, kan gitu. Saya diusir. Maka mulailah dari mengelola niat. Materi ini saya ambil dari Kitabun Niyat Al-Habib Sa'ad. Nama beliau adalah Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Berangkat dari kekuatan hadis innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini dipahami dengan baik bahwa satu perbuatan jika dikelola dengan banyak niat maka akan bernilai banyak perbuatan. Hanya duduk berjaga-jaga di pos front office, tetapi ada belasan pahala kebaikan dari niat-niat yang dilakukan. Dan nanti kelak pada hari kiamat setiap orang itu dibangkitkan menurut niatnya. Ini penting sekali sampai persoalan akhirat ditentukan oleh niatnya. Ada hal yang tidak tercapai secara maksimal tetapi akan dinilai maksimal karena niatnya. Ada orang berjuang berperang fisabilillah, tetapi dia lupa berniat untuk berjuang karena Allah, maka yang diperoleh lelah. Sebaliknya, ada orang tidak sempat berjuang karena uzur syar'i dan sebagainya, tetapi dia kemudian nitip misalkan tali kekang kuda perang, ini biar kuat
dia bisa berpahala seperti orang yang berperang fisabilillah, hanya karena menyumbangkan sebagian hartanya untuk dibawa peperangan. Contoh sederhananya adalah orang menyediakan minuman yang bergizi agar stamina kita ketika berkhidmah itu stabil, tidak capek, suasana batin juga tidak terganggu. Karena ketika sudah kelaparan, haus ya, mau pakai teori apapun munlah urusan tabu burung semesem. Nah, ketika sudah wajah merengut diterima oleh pihak tamu, ngosokan ini. Petugas di Sukoharjo tidak ramah sekali, padahal lapar kan. Nah, ini kan urusan bagaimana kita menyediakan segalanya dengan baik. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Kenapa? Karena niat itu adalah pekerjaan hati, dan hati lebih mulia dari anggota tubuh. Maka pekerjaan hati itu lebih mulia daripada pekerjaan tubuh. Dan niat itu langsung bermanfaat dengan seketika. Anda berniat, saat itulah langsung bermanfaat. Tapi Anda beramal, belum tentu. Akan dipertanyakan, kamu berbuat ini apa niatnya? Itu bedanya niat dengan amal. Sudah berjam-jam kepanasan nunggu di front office misalkan, tapi lupa niat yang bagus, khawatir malah tidak mendapatkan kebaikan. Ini penting, nanti ada tulisan yang perlu disepakati, dan itu dibaca atau dipampang di tempat khusus, kalau nanti ada meja resepsionisnya itu di sudut tertentu ada standar doa yang atau niat yang harus dibaca setiap akan bertugas. Tetapi dengan kekuatan niat, hal yang sederhana bisa menjadi hal yang luar biasa. Man hamma bihasanatin walam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa yang punya keinginan, baru berkeinginan belum melaksanakan, punya keinginan baik, tidak sempat mengerjakannya, sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan pahala yang sempurna, seperti benar-benar melakukannya. Sudah niat akan bertugas, sudah dari rumah, dari kamar ya, bismillah. Oh, ternyata ada uzur syar'i. Sudah. Seakan-akan di hari itu benar-benar bertugas. Nah, ini penting mengelola niat dengan baik. Ada satu kisah nyata di masa lalu yang menjadi inspirasi kita hari ini. Di zaman Bani Israel, suatu ketika di musim paceklik, musim banyak orang kelaparan, kemudian dia melihat tumpukan pasir. Nah, orang ini bergumam dalam hatinya, andaikan tumpukan pasir ini adalah harta, makanan, gandum misalkan, saya akan membagi-bagikan kepada seluruh masyarakat yang sedang kelaparan. Dan dia serius, dia konsentrasi penuh dengan harapan itu, bukan dia main-main. Ini kalau pasir ini adalah makanan, saya bagi, guyon begitu, tidak. Tapi benar-benar berharap, seandainya ini makanan akan saya bagi-bagikan. Nah, orang yang bergumam dalam hatinya itu ternyata dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi
salah seorang nabi dari Bani Israel, sampaikan kepada umatmu itu, sedekahnya saya terima. Sedekah apa? Cuma bergumam dalam hati, saya kalau punya setumpuk gandum seperti ini, padahal itu imajiner sifatnya, masih imajinasi, tapi dia serius. Nah, ini kan penting. Yang harus didahulukan semangat dulu. Saya ingin melayani tamu dengan baik, saya ingin khidmah dengan tamu pesantren, saya ingin bagaimana kesan pesantren itu terbaik. Persoalan nanti kita masih ada kekurangan, tidak maksimal, himmah itu sudah akan dinilai baik. Berbeda dengan malas-malasan, berbeda dengan dari awal sudah tidak serius ya. Kemudian yang terakhir sebelum pengelolaan niat yang standar ya, disebutkan dalam satu athar ini bersumber dari para sahabat atau tabi'in. Para malaikat naik melaporkan catatan amal hamba kepada Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat mencatat amal ini, tulislah amal ini, tulislah amal ini. Heran malaikat, ya Allah, si fulan itu tidak berbuat amal yang seperti engkau perintahkan, kenapa engkau catat? Engkau perintahkan aku mencatatnya. Allah Subhanahu wa taala menjawab, karena dia sudah berniat. Jadi ada banyak tulisan amal kebaikan di buku catatan amal seorang hamba yang tidak dilakukan tetapi diniatkan. Nah, ini mungkin yang perlu kita kelola. Yang pertama, niat berkhidmah di front office misalkan ya. Yang pertama, niat berkhidmah di penjagaan, di pos penjagaan karena Allah Ta'ala. Ini pasti sebagai kunci patennya sebelum kemudian dikuasai oleh bisikan-bisikan. Jadi harus pertama kali saya niat berkhidmah di pos penjagaan ini karena Allah Ta'ala. Dan sudah sering saya katakan, saya sudah sering sampaikan, ada 2 poin dalam mengelola niat ini. Yang pertama adalah in ajriya illa 'ala Allah, pahalanya minta kepada Allah. Yang kedua, in uridu illal islaha mastata'tu, tujuannya adalah perbaikan. Jadi bagaimana berkhidmat itu untuk kebaikan. Ini bagian dari yang pertama ini. Jadi niat karena Allah itu ada 2 formula. Formula 2 in ya. In ajriya illa 'ala Allah, in uridu illal islah. Yang kedua, niat melaksanakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda yang mana? Nah, perlu ditulis juga nanti di situ. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, makalah berkata yang baik atau diam. Ini kan penting memilih kata-kata. Kadang kan dipancing, mungkin kemarin sudah dijelaskan bagaimana mengelola, menyelesaikan konflik kan gitu. Daripada kita sok tahu menjawab, mending diam kan. Mending mohon maaf kami tidak tahu, mohon maaf. Sudah,
jangan panjang. Mohon maaf, Anda ini sebenarnya lancang nih. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangga. Falikrim jarah. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Dan ini hadis ini mohon nanti ditulis lengkap di lembaran itu. Jadi poin yang kedua, niat melaksanakan sabda Nabi SAW. Ini sudah berapa pahala ini kalau diniatkan. Yang ketiga, niat untuk menjaga benteng agama. Pesantren ini adalah benteng agama, benteng akidah. Khawatir ada penyelundup masuk, khawatir ada penyusup dengan tujuan yang tidak baik, maka penting penjagaan-penjagaan itu dilakukan di pos yang strategis. Itulah pentingnya front office. Tidak hanya sebatas memberikan informasi, membantu para tamu, tetapi bagaimana juga hal yang perlu diamankan. Jika di suatu pesantren dihuni oleh 17.000, kemudian kita menjaga di bagian penjagaan itu, rasa aman, rasa tenang yang dirasakan oleh seluruh warga pesantren, pahalanya diberikan kepada yang menjaga. 17.000 pahala dari setiap orang yang merasa aman. Soki tak soki? Soki kan jarak. Sehingga motivasi kita sudah jelas. Bagaimana mengamankan, menjaga warga pesantren tetap stabilitasnya bisa dirawat, dijaga dengan baik. Jadi niatkan bahwa ini adalah benteng agama. Anda sedang berada di pos penjagaan seperti para prajurit sedang berjaga-jaga di pos penjagaan markas militernya. Jadi selama berjam-jam diam di tempat itu, bahkan mungkin menahan rasa kantuk, itu adalah catatan jihad fisabilillah. Ya, padahal sambil minum kopi kadang-kadang. Ya. Tidak pegang laras panjang, tidak kemudian memantau musuh, tapi pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Ya, maka penting ada wiritan-wiritan khusus biar tidak teledor, karena serangannya serangan zahiran wa batin. Deki kun ketondo dengan front office. Ternyata sudah masuk penyelundup, penyusup. Loh, kok kecolongan? Tedong si aja. Wiridnya, ya, wiritan. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini wiritan senjata perangnya ini ya. Menjaga pos-pos penjagaan itu. Yang keempat, niat memuliakan atau mengagungkan syiar agama Allah. Karena pesantren ini adalah bagian dari syiar agama Allah. Kita berharap masuk dalam firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka kalau kita punya niat yang bagus seperti itu, yang akan diperoleh adalah bertambahnya ketakwaan. Pasti orang yang sing astete dengan menjaga pos penjagaan, malah kita menjadi orang yang tambah baik, bukan malah mencari sisi kelemahannya. Tidak seperti oknum petugas yang kemudian malah menemukan celah untuk melanggar. Wah, mumpung saya yang megang surat izin, saya tanda tangan sendiri biar saya izin keluar. Tidak begitu.
Tapi ketika niatnya agar supaya masuk dalam firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Lalu bayangkan pesantren yang merupakan benteng agama dan syiar agama Allah, di situ ada kiai, ada ahlul bait, ada asatid, ustadzat, ada santri yang kita jaga. Bagaimana informasi tersampaikan aman, tidak semua kemudian meluber ya. Jangan ember ya, semua diceritakan. Oh, saya butuh informasi. Oh, gini. Pengasuh ada? Iya, sedang jadwalnya ke sini. Lengkap. Jam sekian di mana? Oh. Lampak kan. Jangan ya, ada kode etiknya, ada strategi menyampaikan informasi. Pengasuh ada? Konfirmasi? Ya, ada. Begini, silahkan langsung nanti ditemui oleh pengkhidmah di bagian dalam. Jadi jelas koordinasinya. Oh, no. Ada siapa di sana? Siapa tamunya? Ada berapa orang di dalam dalam? Kurang tahu. Ya. Lengkap, masuknya mungkin baik. Iya, ada tamu dari pejabat ini ABCD. Padahal ini intel juga. Ember kan. Hal-hal yang strategis harus disikapi dengan strategis. Ketika di luar wilayahnya, di luar wewenangnya, arahkan kepada yang berkaitan. Bisa informasi lembaga ini, silahkan koordinasi dengan lembaga ini. Nomornya sekian. Ada operator kan nomor, dikoordinasikan dengan baik. Soal keramahan standar saja. S3S ya. Salam, sapa, senyum ya itu. Kemudian ciri khas pesantren, saya lihat di sini juga sudah dipraktekkan sebenarnya. Ya, ini silahkan yang laki-laki punya ciri khas, yang perempuan punya ciri khas. Kemudian jangan dengan satu telunjuk atau jangan satu jari, kalau bisa seluruhnya. Ya. Kemana? Mungkin sebagian pakai ibu jari, tapi justru yang lebih sopan kadang-kadang malah yang seluruhnya. Sebagian kearifan lokal di Madura, di mana, di Jawa ya, pakai ini ya. Tetapi ada standar umum malah justru yang seluruh jari ini lebih sopan ya. Kemudian cara menatapnya juga, tidak kemudian menatap nangkok ya. Jadi ada sedikit merunduknya. Hormati karena ini adalah amanahnya Rasulullah. Urusannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau gimana kalau nguji? Iya, memang ujian kepada iman kepada Allah dan hari akhir. Karena ini yang dijaga wajah pesantren, wajah Kiai Samsul Arifin, wajah Kiai As'ad, wajah Kiai Fawaid ada di wajah Anda sebagai petugas. Orang akan melihat, oh Masya Allah petugasnya ya, langsung Sukorjo, oh Kiai Samsul, Kiai As'ad, begitu. Nah bayangkan kalau kita sedang tidak stabil lalu mengekspresikan wajah korong, maka orang akan mengesankan gimana? Yang tercoreng wajahnya Kiai Samsul, yang tercoreng wajahnya Kiai As'ad, gara-gara kita. Nah ini hati-hati. Besar pahalanya ya juga tanggung jawab dan resikonya seiring dengan besarnya pahala itu. Ada konsekuensi yang harus dijaga agar kita terhindar dari kesalahan. Dengan berakhirnya tugas, karena ini tugas ya, jangan langsung selesai ganti shift, tidak. Tapi akhiri dengan doa-doa kebaikan. Kita punya ciri khas setiap kegiatan, ada pembacaan wal asri ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ganti tugas. Ucapkan selamat, salam. Assalamualaikum.
silahkan bertugas, doakan yang bertugas setelahnya, jangan langsung ngok kasuh gitu ya. Nah, alhamdulillah, ini datang sudah, semoga selamat bertugas ya, saya pamit dulu, sehingga saling ada mendoakan satu petugas dengan petugas yang lain. Kadang kan kita pengen santai, oke, gantian. Kadang emosi ya, temannya belum datang, ini jamnya sudah habis nih. Begitu datang, lambat. Kok teger? Saya nggak di otak nih. Itu kan dia sendiri menjadi konflik kan gitu. Mestinya dia penyelesai konflik, maka dia sendiri menjadi konflik itu. Dan ujian pengkhidmah itu ya ujian seperti di medan pertempuran, soal nafsu, soal rasa malas, tiba-tiba merasa gerah, sakit, padahal tadinya enak, ada begitu, karena serangan zahiran wa batinan. Maka ya ilmunya ruqyah itu dipakai, baca kulhu al-falaq, an-nas, surat al-ikhlas minimal ya, itu perisai semua itu, seperti yang dibaca untuk wirdul latif itu, tiupkan ke tangannya. Hizbus Sakron, sur itu juga penting dibaca, terutama di jam-jam yang mungkin rawan bagi keamanannya, mungkin jam-jam tengah malam. Jangan hanya mengandalkan strategi, teknik, kekuatan, tapi ada kekuatan batin. Sur baca Hizbus Sakron itu perisai benteng. Termasuk yang dari Rasulullah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu kata kuncinya 34 kali Allahu Akbar. Jadi 100 jumlahnya semua. Itu akan selamat dari sihir. Dan saya berharap nanti pelatihan-pelatihan berikutnya sudah kepada prakteknya. Maka kalau tadi dianggarkan ke Pujon, ini mudah-mudahan segera bisa terlaksana. Kemudian Pak Samsul Lumajang bisa juga segera diundang untuk perbandingan, banding berbagi pengalaman dengan pesantren lainnya. Semoga senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi semangat ya, zahiran wa batinan. Dan khidmah ini kita niatkan membuat senang, membuat ridha, membuat bangga Kiai Samsul, Kiai Fawaid, Kiai As'ad, Kiai Fawaid dan seluruh keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Kalau kita membuat ridha beliau-beliau semua, Rasulullah ridha, kita akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum ditutup doa, serap terus studi banding dengan beberapa pesantren lain. Apa yang ada di pesantren lain tidak harus total 100% kita tiru, kita jiplak ya. Tapi ada kearifan lokal di pesantren kita. Contoh di As-Soffah itu ada semboyan kalau berkhidmah, hajah khidmah. Sudah saya jelaskan kepada para santri ketika berhadapan dengan saya, hajah khidmah Kiai. Itu ketika dengan saya, karena yang ngerti bahasa Arab kan santri dengan saya. Kalau setiap tamu hajah khidmah, tepak garing sodong nih, apa hajah khidmah ya, beda si event, saya bisa event. Nah, kan kearifan lokal, ada yang bisa dibantu ya. Tapi ketika dengan saya, dengan sesama santri yang paham dengan bahasa itu, hajah khidmah gitu ya, perlu ada semacam yel-yel penyemangat ya. Itu dibuat
tolong dibuat. Misalkan kalau yang di As-Saffah itu kan ada namanya Hawari. Hawari siap berkhidmah, hajah khidmah, hajah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu butuh diberi yel penyemangat itu. Nah, silahkan nanti dikonsep seperti apa. Saya memperluas kesempatan karena nanti akan menggunakan kalian yang pas dengan semangat kalian itu apa. Ikhlas sudah punya kan ya. Nah itu semangat seperti itu. Begitu kita kecapean, kelelahan, dibacakan itu bangkit kembali. Yang ada nilai doanya, ya. Karena ketika kita menyebut nama guru kita, itu bukan kemusyrikan, itu bukan fanatisme. Kenapa? Bidzikri sholihin tanzilur rahman. Itu rahasianya. Kenapa di dalam Al-Quran ada kisah para nabi, para rasul, orang-orang soleh? Karena di situ ada rahasia tentara-tentara Allah yang tidak kasat mata. Jadi ketika kita menceritakan sosok guru kita, menyebut nama beliau, di situ ada tentara Allah yang dikirimkan untuk memberi dukungan semangat. Karena himmah sendiri itu adalah tentara Allah. Himmah ini, semangat ini, tentara Allah. Kalau kemudian tidak dikirim tentara itu, kalian si aja ke sengka, kun badannya yang tereng tunjuknya. Padahal makan sudah banyak, minum sudah banyak, tapi himmahnya yang tidak tumbuh. Kenapa? Kurang motivasi spiritualnya. Untuk Pak Belis, Pak Ngosok sudah sebut namanya. Isabso, ya Abtinah Sadrajuna, Abtinah aja ke Pendugajunan. Kebayang nama beliau, citra baik beliau, kebayang. Ya. Semoga ini bermanfaat dan barakah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jazallahu anna jami'a abaina wa rahimahumullah ta'ala. Jazallahu anna syekhana Samsul Arifin wa syekhana As'ad wa syekhana Ahmad wa jami'a masyayikhina radhiyallahu ta'ala. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina rahmatan ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya karena Allah ya mumpung ingat dengan doa tadi, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, tambahkan niatnya, niat ingin melegakan, ingin memudahkan urusan umat Nabi Muhammad. Papat deng tamu ya umat kanjeng Nabi, cok gigi cok paposang, selagi masih bisa dimudahkan, mudahkan ya. Ketika diperkirakan akan butuh waktu, kalau di front office kan ada tempat duduk, silakan duduk sebentar, kami bantu. Jangan kemudian dibiarkan berdiri, posang, bingung. Nah, ini makempang matakannya Nabi, pola pakai makempang ini akhirat nih kiamat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim. Tulis 7 atau 6 poin niat tadi itu ya, termasuk yang terakhir itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-'afwa minkum. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Demikian dalam kegiatan
pelatihan front office ini yang dapat kita lakukan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita sejak awal sudah niat untuk melaksanakan yang terbaik dalam berkhidmah ala din tamoy di pesantren ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan yang terbaik sesuai dengan harapan masyayikh kita, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.